Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deborah Dias, NBI 14319000053, kelas Mekanika Tanah 1A. Ya baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penjelasan singkat untuk menyelesaikan pertanyaan tersebut. Saya buat video penjelasannya. Ya baik, yang berikut ini kita menghitung soal nomor 2, menyelesaikan pertanyaan nomor 2. Di sini diketahui soalnya. Jadi di sini ada yang pertama, di sini ketahui hanya H kecil ini menunjukkan bahwa ketinggian air. Jadi ketinggian air di sini adalah 0,75 meter. Kemudian di sini titik A, titik B, titik C, titik D. Nah, di titik A dan B ini ada hanya itu 2,7 meter. Diketahui parameternya P dry sama dengan 1605 kg per meter pangkat 3. Di sini tanahnya berpasir. Kemudian yang kedua, di titik B sama C, antara titik B dan C itu ada hanya 6,5 meter. Jadi diketahui S-nya sama dengan 65%, E-nya 0,5, GS-nya 2,65. Zona kenaikan kapiler di bagian ini. Kemudian yang ketiga, di antara C sama D itu ada hanya 11 meter. Diketahui E-nya sama dengan 0,9 dan GS-nya sama dengan 2,75. Di sini tanahnya lempung. Nah, kemudian langkah pertama yang kita harus lakukan adalah bagaimana mencari gamma dari setiap ketinggian antara A dan B, B dan C, kemudian C dan D. Baik, yang pertama, ketinggian antara A dan B, berarti kita menggunakan gamma dry. Nah, sesuai dengan parameter yang kita ketahui yang dimiliki pada soal itu adalah rho dry, maka kita menggunakannya, berarti gamma dry sama dengan rho dry dikali 9,81 bagi 1000 sama dengan 1605 kg per meter pangkat 3 kali 9,81 per 1000. Hasilnya sama dengan 15,74 kN per meter pangkat 3. Yang kedua, kita menghitung antara ketinggian B dan C, atau kita sebut sebagai gamma moist. Nah, gamma moist ini merupakan bagaimana ketika muka air tanah itu dia merambat ke atas dan menempati tingkat kejenuhannya sampai 50%. Jadi disebut sebagai gamma moist. Nah, gamma moist itu rumusnya GS ditambah SE dikali dengan gamma water per 1 tambah E. Nah, GS ini adalah berat spesifik, ya. Ini GS berat spesifik. Nah, kemudian yang yang E ini merupakan angka pori. Nah, jadi kita menghitung. Nah, kalau sementara S ini derajat kejenuhannya. Jadi di sini kita masukkan nilainya. GS itu ada 2,65, kita masukkan 2,65 ditambah S kali E. Jadi kita ubah dulu di sini. Saya tulis 0,65. Jadi sudah dirubah dulu nilai S-nya. Derajat kejenuhannya saya rubah 65% diubah menjadi desimal. Jadi 65 per 100 hasilnya 0,65 dikalikan dengan angka pori. Angka porinya 0,5. Kemudian dikalikan dengan 9,81 gamma water. Kemudian dibagi 1 tambah 0,5. Jadi hasilnya kita kalikan yang ini dulu, hasilnya ini 0,325. Nah, kemudian 1 tambah 0,5 sama dengan 1,5. Jadi hasil ini dijumlahkan mendapatkan ini 2,975 dikali dengan 9,81 per 1,5. Hasilnya 29,184 dibagi 1,5 sama dengan 19,45 kN per meter pangkat 3. Kemudian yang berikut adalah kita menghitung antara ketinggian C dan D, di mana menggunakan gamma sat. Nah, gamma sat itu apa? Gamma sat itu adalah gabungan gamma water ditambah dengan gamma soil, atau kita bisa bilang gamma yang ada dalam tanah, gamma tanah gitu, gamma soil atau gamma tanah, karena airnya itu di bawah permukaan air gitu. Nah, jadi menghitung gamma sat ini rumusnya GS ditambah E dikali gamma W per 1 tambah E. Kita masukkan lagi nilai GS, tapi kita lihat dari yang ini. Kita menggunakan karena ketinggian C dan D, jadi kita menggunakan parameter yang diketahui pada bagian ini. Nah, seperti GS itu berat spesifik yang diketahui adalah 2,75. Kita masukkan di sini 2,75 ditambah angka porinya 0,9. Nah, kita masukkan dikali dengan 9,81 itu gamma water dibagi 1 tambah 0,9. Nah, hasilnya 3,65 dikali 9,81 per 1,9
Nah, hasilnya seperti ini, sama dengan 18,845, seperti ini hasilnya. Ya. Nah, untuk melakukan perhitungan tegangan pada titik A, itu tegangan total, tegangan air pori, tegangan efektifnya itu 0 karena berada pada permukaan garis, jadi hasilnya 0. Kemudian pada titik B, tegangan totalnya itu H dikali gamma dry. Gamma dry tadi kita udah cari 15,74, jadi tinggal dimasukkan saja, dikalikan menghasilkan 43,28 kN per meter pangkat 2. Kemudian tekanan air pori itu sama dengan min E kali gamma water kali H. Nah, min E-nya ini kita masukkan kan, dilihat pada titik B. Jadi kita rubah ini minus, jadi minus 0,5 kali 9,81 kali 2,7 sama dengan minus 13,24 kN per meter pangkat 2. Kemudian yang ketiga, tegangan efektif. Jadi kita cari tegangan efektif itu rumusnya tegangan total dari titik B ini dikurangi dengan tekanan air pori. Nah, jadi 43,28 dikurangi minus 13,24 sama dengan 56,52 kN per meter pangkat 2. Kemudian yang ketiga, kita mencari pada titik yang berikutnya, kita cari titik C. Jadi titik C ini tegangan total, itu rumusnya H1 dikali gamma dry ditambah H2 dikali gamma moist. Nah, jadi kita masukkan. Ini kan hasilnya yang tadi di sini. Kita masukkan saja 43,28 H kali gamma dry tadi kan. Jadi kita masukkan 43,28 ditambah 6,5 kali 19,456. Nah, ini gamma moist, kita masukkan lagi. Ya kan, perhatikan. Kalau ada di titik C, kita lihat pada gambar bagian yang di titik C. Parameter apa aja yang ada di situ, kita melihat di situ. Kemudian yang berikut tekanan air pori, itu sama dengan 0. Kemudian tegangan efektifnya gamma C kurang tekanan air pori, jadi 169,74 kurang 0 sama dengan 169,74 kN per meter pangkat 2. Kemudian yang berikut pada titik D, kita menghitung tegangan pada titik D. Tegangan totalnya itu tegangan C tambah H dikali gamma zat, 169,74 ditambah 11 kali 18,845, hasilnya 377,03 kN per meter pangkat 2. Berikut kita mencari tekanan air pori, H dikali gamma W. H itu 11 dikali 9,81 itu sama dengan 107,91 kN per meter pangkat 2. Tegangan efektifnya sama dengan tegangan D di titik D kurang dengan tekanan air pori. Jadi 377,03 dikurangi 107,91, hasilnya 269,12 kN per meter kuadrat. Demikianlah video penjelasan pertanyaan tadi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.